Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan belum dapat melakukan pengukuran ulang terhadap hak guna usaha milik PT Sugar Group Company Lampung. Hal ini disampaikan Nusron usai rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seprovinsi Lampung dalam kunjungan kerjanya pada Selasa kemarin. Ia mengatakan, jika ingin ukur ulang harus ada pemohonnya dulu. Saat ini, pemohon baru datang dari anggota DPR RI. Kalau yang memohon itu DPR, maka biayanya harus ditanggung APBN. Ia juga menjelaskan pengukuran ulang HGU milik korporasi tidak dapat menggunakan skema pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dibiayai negara, karena program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, bukan perusahaan. Lanjut Nusron, kalau menggunakan APBN kami harus cek dulu apakah ada alokasi anggaran untuk itu atau tidak. Kecuali kalau nanti ada pemohon lain, misalnya pihak swasta yang mengklaim tanah tersebut dan mengajukan permohonan pengukuran, maka bisa kami proses. Dalam peraturan pemerintahnya jelas, biaya ukur ditanggung pemohon kecuali program PTSL. Nusron menegaskan, negara tidak bisa terus-menerus menanggung biaya pengukuran untuk kepentingan korporasi. Menurutnya, hal itu bisa berdampak buruk terhadap anggaran negara. Menyoal legalitas HGU PT Sugar Group Company, Nusron menjelaskan, data yang dimiliki ATR BPN tidak mencatat atas nama SGC secara langsung, melainkan atas sejumlah anak perusahaan. Diketahui sebelumnya, Komisi 2 DPR RI diketahui telah meminta Kementerian ATR BPN untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan HGU yang dikuasai oleh PT Sugar Group Company di Lampung. Ada masyarakat. Ini yang membuat problemnya adalah pada satu sisi Lampung ini penduduknya banyak, lahannya yang luas dikuasai korporasi, rakyatnya nggak bisa menikmati. Tadi keluarnya Pak Gubernur begitu, sehingga menciptakan isu ketidakadilan dan akses kesempatan berusaha. Nah tadi Pak Gubernur dan Pak Bupati meminta kami sebagai Menteri Agraria menata ulang ini supaya aksesnya rakyat itu untuk bisa menguasai dan memanfaatkan tanah di Lampung untuk kepentingan usaha dan ketahanan pangan itu lebih terbuka daripada hanya sekedar dikuasai oleh korporasi-korporasi tertentu. Saya kira itu, tadi kira-kira poinnya banyak banget udah. Bukan oleh kementerian. Gini Mas, kalau ngukur itu harus ada pemohon dulu. Ya kan, pemohon dulu. Yang pemohon ini baru udah ada pemohon dari anggota DPR RI melakukan permohonan. Kalau yang mohon dari DPR RI maka harus pakai APBN. Ya kan? Kalau pakai APBN akan kami cek apakah kami ada anggaran pendapatan belanja negara untuk itu atau tidak. Kecuali nanti kalau ada pemohon lain. Misal ada pihak swasta yang mengklaim tanah tersebut minta pemohon, kami akan ukur. Kalau ada pemohon lain, kenapa? Ke dalam PP-nya biaya mohon itu biaya ngukur itu ditanggung pemohon. Di PTSL ditanggung negara, karena ini korporasi kan nggak mungkin masuk PTSL. Nah nanti kalau semua menggunakan APBN kan jadi presiden yang nggak bagus, semua perusahaan nggak mau membayar PNBP, nggak mau membayar ketika pemohonnya nggak mau membayar ukur, nanti dibebankan sama negara. Lama-lama duit APBN habis bukan untuk pembangunan, untuk ukur. Nah, yang diukur korporasi. Jadi kami sedang menunggu ada dari pemohon, kapannya jawabannya di situ. Sejauh ini Pak, identifikasi dan verifikasi dari ini ATR BPR seperti apa Pak terkait SGC Pak? Tuh? Kemarin kan diinstruksikan untuk itu tidak ada namanya HGU, namanya SGC. Yang ada ya gula Mataram Putih, yang ada ELCM, yang ada Garuda Panca, apalagi itu. Ya kan, ini tidak ada SGC, pertanyaannya itu. Jadi kami nggak bisa menjawab. Jawabannya adalah, kalau ada, bagaimana Pak dengan HGU-nya GMP? Aku bisa jawab. Gimana dengan Garuda Panca? Aku bisa jawab. Bagaimana dengan Industri Lampung? Saya bisa jawab. Bagaimana dengan ELCM? Saya bisa jawab. Kalau langsung pertanyaan begitu saya nggak bisa jawab. Pak, karena yang namanya subjek itu individu, ada one by one, objek dan yang subjeknya itu nggak bisa secara umum. Pak, terkait tanah dua. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak ya supaya tertib ya. PP 18, PP tahun PP 21, PP 20 tahun 2021 pasal 7
dan pasal 9 itu mengatakan bahwa tanah setelah mendapatkan hak atas tanah, ya kan, baik itu HGB maupun HGU 2 tahun tidak dimanfaatkan dan tidak didaya gunakan, maka pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut menjadi objek tanah terlantar. Bahasanya dapat. Menurut PP tersebut, proses menetapkan menjadi tanah terlantar butuh waktu. Waktu pertama adalah pemberitahuan evaluasi. Kedua adalah pemberitahuan. Dari pemberitahuan ini dikasih waktu namanya 180 hari, setengah tahun. Setelah itu dikasih SP, masih nggak ada pergerakan, dikasih SP, surat peringatan 1. Selama berapa? Selama 90 hari. Habis itu dikasih lagi SP kedua selama 60 hari. Habis itu dikasih SP lagi selama 45 hari. Proses dari evaluasi sampai penetapan itu butuh waktu 587 hari. Jadi ketika pemerintah menetapkan tanah itu tanah terlantar, itu juga melalui prosedur dan hati-hati, tahap-tahap yang dilalui. Tidak asal ini ditetapkan asal sembrono, tidak. Pertanyaan kedua, setelah ini menjadi tanah terlantar diberikan kepada siapa? Gitu kan? Diberikan lagi-lagi pertama kepada bank tanah. Bank tanah bisa juga digunakan untuk tecun, tanah cadangan untuk negara, dipakai untuk ketahanan pangan, untuk ketahanan energi, hilirisasi dan sebagainya. Intinya diserahkan kepada pemerintah untuk bisa dimanfaatkan. Kalau ada pihak-pihak lain yang ingin kerjasama kemudian dari bank tanah digunakan untuk kemanfaatan, boleh nggak? Boleh. Nanti dealnya bisnis to bisnis dengan bank tanah. Sambil Konik mengalami on progress setiap tahun, setahun ini sudah mencapai angka 28% migrasinya. Nah, kalau ada masyarakat tidak percaya, ya kita himbau, ya kan, himbau. Kenapa? KTP sudah elektronik, rekening bank sudah elektronik, apalagi bayar listrik sudah elektronik, apalagi semua sudah elektronik. Intinya kan kekhawatiran nanti ini akan dijebol orang, akan dihacker orang. Insya Allah pemerintah akan melindungi itu semua. Kenapa? Karena datanya itu di backup sampai 4 lapis. Jadi selain ada bukti elektroniknya, kita bukti fisiknya juga disimpan juga di dalam kantor. Jadi wakahnya juga ada juga, tidak hanya elektronik itu saja, tapi juga ada fisiknya juga masih ada. Jadi elektronik ini untuk memudahkan masyarakat supaya barang itu tidak cepat hilang, tidak dicolong orang. Kalau dicolong orang karena elektronik kan nggak mungkin dicolong, kecuali kalau yang bersangkutan lalai membagikan passwordnya kepada suka-suka kepada setiap orang. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lampung maju, 1, 2, 3. Foto bersama selesai. Terima kasih. Bergerak kepada Menteri.